Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliarti Kalasur dengan NIM 18101012 dari kelompok 8 dengan materi informasi dan relasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi. Menurut Susanto, sistem informasi itu ialah yang tersusun dari orang-orang, kegiatan-kegiatan, data, jaringan, dan juga teknologi yang sudah diintegrasi dengan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki proses operasi sehari-hari dalam perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan dan juga memecahkan suatu masalah. Namun berbeda lagi dengan Marini, Tanjung dan Prabowo. Menurut mereka, sistem informasi itu ialah yang terdiri dari software dan hardware yang dimana sudah dirancang untuk menyimpan dan memproses semua informasi tentang pegawai. Namun pada hakikatnya sistem informasi tersebut ialah perangkat manusia, data dan juga prosedur yang bekerja sama secara koordinatif atau yang sudah diatur. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi ini mempunyai banyak kegunaan dalam suatu organisasi. Yang paling dasar adalah otomatisasi dan pembayaran upah dan kegiatan benefit. Dengan sistem informasi manajemen sumber daya manusia ini, pencatatan waktu tenaga kerja dimasukkan ke dalam sistem dan dimodifikasi sesuai dengan individu. Kegunaan lain dari sistem informasi ini adalah kesetaraan kesempatan bekerja. Dalam sebuah perusahaan, manajer sangat membutuhkan informasi yang mempunyai karakteristik untuk mengambil suatu keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nadia, NIM 18101060. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia meliputi 1. Penggunaan dan analisis sumber daya manusia meliputi struktur organisasi proyeksi tenaga kerja, penyediaan keahlian, analisis keluar masuk tenaga kerja, analisis ketidakhadiran, penyesuaian kerja internal, dan mencatat deskripsi pekerjaan. Yang kedua, ada hubungan antara tenaga kerja dan buruh, meliputi biaya negosiasi penggabungan, penyimpanan data penerimaan, hasil penelitian tingkah laku, analisis wawancara keluar, dan sejarah pekerjaan tenaga kerja. Yang ketiga, ada kesehatan, keselamatan, dan keamanan, meliputi pelatihan keselamatan, penyimpanan data kecelakaan kerja, penyimpanan data material. Pekerjaan yang sama meliputi rencana tindakan afirmatif, mencatat calon tenaga kerja, utilisasi tenaga kerja, dan tersedianya analisis. Yang kelima, penyusunan tenaga kerja meliputi sumber perekrutan, mencatat calon tenaga kerja, dan analisis penolakan kerja yang ditawarkan. Yang keenam, ada pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan tenaga kerja, penilaian kebutuhan pelatihan, keberhasilan perencanaan, dan ketertarikan karir dan pengalaman. Yang ketujuh, ada kompensasi dan manfaat, meliputi struktur pembayaran upah, biaya atau gaji, administrasi manfaat yang fleksibel, penggunaan liburan, dan analisis penggunaan manfaat. 4. Parameter keberhasilan sistem informasi SDM. Yang pertama, 1. Biaya harus sejalan dengan ukuran dan kondisi finansial. Yang kedua, sistem ditetapkan dengan waktu yang baik. Yang ketiga, harus dapat dimodifikasi dan diperluas. Yang keempat, penekanan pada aktivitas perencanaan harus terbukti. Yang kelima, umpan balik harus berkelanjutan. Yang keenam, arsip terintegrasi pada berbagai departemen. Yang ketujuh, data kritis
harus tersedia saat dibutuhkan. Sedikit penjelasan tentang komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Menurut Ruslan yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan alat yang penting dalam fungsi public relation. Dalam buku yang menjelaskan bahwa ilmu komunikasi suatu pengantar karangan Didi, komunikasi merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan semacamnya. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi terkait dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, menyelesaikan permasalahan. Salah satu fungsi paling baik dari adanya komunikasi organisasi terkait dengan manajemen sumber daya manusia adalah kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya ada mengoptimalkan produktivitas. Selain berguna untuk mengatasi konflik, komunikasi organisasi juga bisa meningkatkan produktivitas dari organisasi yang ada. Selanjutnya ada menciptakan relasi atau hubungan. Biasanya komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia akan mengutamakan bagaimana proses interaksi yang ada di antara anggota yang terlibat. Yang keempat adalah membangun kepuasan kerja. Adanya penyelesaian konflik yang jelas, produktivitas yang meningkat, serta kenyamanan dalam berinteraksi merupakan indikator kepuasan kerja. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan dengan NIM 19101016. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam komunikasi. Untuk tahapan pertama yaitu pengirim memiliki sebuah ide atau gagasan yang akan disampaikan untuk penerima pesan. Tahapan yang kedua yaitu penyandian. Dalam hal ini, penyandian berarti menyederhanakan sebuah pesan agar lebih dapat mudah dipahami oleh si penerima pesan. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu saluran atau media komunikasi yang dipilih. Misalkan seperti secara tertulis, berarti tulisan itu mencakup banyak dari ide yang akan disampaikan. Untuk secara lisan, maka penyampaian ide itu atau pesan itu disampaikan dengan menggunakan kata-kata secara langsung, dan menggunakan lisan ini itu lebih efektif karena bisa langsung dipahami oleh si penerima pesan. Selanjutnya, tahap penerimaan pesan. Pesan yang tadi sudah dikirim akan diterima oleh penerima pesan. Dalam hal ini, setelah penerima pesan menerima, selanjutnya tahap ke penafsiran. Di penafsiran, berarti si penerima pesan ini menafsirkan pesan apa yang ditangkap. Selanjutnya, untuk yang terakhir, tahap feedback atau umpan balik. Dalam umpan balik, jika penerima pesan memahami apa pesan yang disampaikan tadi oleh si pengirim, maka penerima akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengirim pesan. Untuk metode yang selanjutnya atau materi yang selanjutnya yaitu masih berkaitan dengan komunikasi. Dalam hal ini, jaringan-jaringan yang terdapat dalam komunikasi di dalam sebuah organisasi. Ada dua contoh jenis itu dalam komunikasi, seperti jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Untuk yang pertama, jaringan komunikasi formal itu terdiri dari 3 jenis. Yang jenis pertama yaitu komunikasi dari atas ke bawah. Dalam hal ini, pimpinan ke karyawannya. Jadi, bisa berupa instruksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan. Selanjutnya, untuk tahap dari komunikasi dari bawah ke atas, berarti dari karyawan ke pimpinan. Dalam hal ini, berkaitan dengan masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan yang akan disampaikan kepada pimpinan untuk dicarikan solusi. Untuk jenis yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Berarti dalam hal ini terjadi antar rekan karyawan dalam suatu perusahaan yang membicarakan mengenai apa-apa saja koordinasi pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk jenis komunikasi secara informal yaitu berkaitan dengan masalah-masalah pribadi atau minat-minat pekerjaan yang akan dilakukan ke depannya, sehingga ketika dalam komunikasi formal itu ada beberapa hal yang belum dipahami oleh si
karyawan, maka dalam komunikasi informal itu akan lebih mudah dipahami sehingga dapat menunjang pekerjaan itu lebih lancar ke depannya. Baiklah, selanjutnya adalah relasi publik dalam manajemen. Relasi publik dalam manajemen ini fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola komunikasi dalam hubungan publik, atau secara sederhananya adalah relasi publik manajemen ini adalah segala aktivitas pengelolaan, pengorganisasian, dan evaluasi kegiatan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut. Kedua, yaitu ruang lingkup relasi publik dalam manajemen. Yang pertama yaitu internal public relation. Internal public relation pada aslinya ialah hubungan atau relasi antar pegawai atau karyawan pada suatu instansi atau lembaga, atau antara anggota di sebuah lembaga organisasi dengan menggunakan komunikasi internal. Dalam salah satu buku studi ilmu komunikasi mengatakan bahwa internal relation terdiri dari yang pertama yaitu employee relation, adalah relasi yang memelihara manajemen dengan pegawai secara formal. Yang kedua adalah human relation, adalah relasi yang memelihara antara pegawai dengan pegawai secara tidak formal sebagai manusia. Yang ketiga adalah labor relation, adalah relasi yang memelihara antara direksi manajemen dan karyawan lembaga atau perusahaan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam anggota organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah stakeholder relation dan industrial relation. Yang kedua yaitu external public relation. External public relation ini keberadaannya adalah di luar lingkup anggota organisasi atau lembaga tersebut, tapi masih memiliki relasi atau hubungan dengan perusahaan tersebut. Ada banyak yang mirip kegiatannya dengan kegiatan organisasi atau perusahaan, seperti yang dituangkan di dalam buku Effendi yang tentang hubungan manusia dan hubungan masyarakat. Yang pertama adalah customer relation. Customer relation ini perusahaan atau lembaga dikatakan sukses apabila bisa mendapatkan pelanggan tetap dan selalu mengadakan komunikasi berkelanjutan secara intens. Yang selanjutnya adalah community relation, yaitu adalah relasi atau hubungan dengan lingkungan sekitar atau masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan agar setiap aktivitas dan kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah government relation. Government relation ini adalah hubungan baik dengan pemerintah atau hubungan relasi dengan pemerintah, agar di mana nanti setiap kegiatan atau aktivitas dapat dijalankan dengan baik tanpa kendala. Selanjutnya adalah pers relation. Pers relation ini berguna untuk agar setiap aktivitas dan kegiatan dalam organisasi atau lembaga dapat dipublikasikan dengan baik dan menyeluruh. Nama saya Mezani Dulestari, NIM 18101043. Baiklah, yang ketiga ada model relasi publik manajemen. Model-model relasi publik tersebut menggambarkan perbedaan bentuk komunikasi antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Terdapat 4 model dasar relasi publik. Yang pertama, model publisitas dengan atau agen pas. Model ini menggunakan manipulasi untuk memiliki kesan yang sama dengan organisasi pada umumnya. Yang kedua, model informasi publik. Model ini menggunakan pers dan cara-cara lain yang bersifat teknik. Yang ketiga, model asimetris dua arah. Model ini menggunakan persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak untuk memiliki kesan yang sama dengan organisasi. Yang keempat, ada model simetris dua arah. Model ini menggunakan komunikasi untuk bernegosiasi dengan publik dan memecahkan masalah. Yang keempat, teori relasi publik dalam manajemen. Yang secara umum, teori ini menyatakan bahwa nilai komunikasi dapat dilihat melalui 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan program organisasi yang efektif, terus menguatkan relasi publik sebagai fungsi manajemen yang kritis. Yang kedua, tingkat fungsional relasi publik harus terintegrasi dengan fungsi-fungsi komunikasi. Yang ketiga, tingkatan organisasi. Organisasi yang efektif harus mendasarkan komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat, tingkatan sosial.
organisasi harus menyadari dampak organisasi terhadap organisasi lain dan publik. Saya Salsabila Octaviovina, NIM 19101072. Kesimpulan dari materi kami ialah komunikasi dan relasi publik merupakan bagian dari ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan berbagai informasi dalam mengolah data terkait perusahaannya agar dapat mencapai tujuan. Komunikasi digunakan sebagai alat penghubung atau menjalin relasi baik antara karyawan maupun pimpinan dengan karyawan, sehingga dengan adanya komunikasi diharapkan produktivitas akan meningkat. Ditambah adanya relasi publik, maka semakin terbukanya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat luas, sehingga tercipta transparansi perusahaan di depan publik. Cukup sekian materi dari kelompok 8 mengenai komunikasi dan relasi publik. Semoga bermanfaat, kurang dan terlebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.